Bayangin lo bangun pagi, pengen nyeduh kopi buat ngilangin ngantuk. Tapi pas lo beli, harganya udah naik $1 lebih mahal. Kedengarannya sepele? Eits, jangan salah. Kenaikan ini bukan karena kopi tiba-tiba jadi lebih enak atau ada biji ajaib baru, tapi gara-gara tarif yang lagi bikin Amerika panas dingin. Dan biang keroknya, Donald Trump yang baru aja bikin keputusan kontroversial, tarif 50% untuk barang-barang impor dari India. Gila kan? Dari bahan kimia, barang olahraga, sampai pakaian sehari-hari, semua ikut-ikutan naik harga. Sekilas mungkin kelihatan kayak langkah berani buat lindungi ekonomi Amerika. Tapi ternyata, keputusan ini bukannya bikin India kelimpungan, malah balik nyeret rakyat Amerika sendiri dalam kesulitan yang makin parah. Sedih banget kan? Trump sendiri berdalih kalau ini semua demi keamanan nasional dan buat tekan India yang beli minyak murah dari Rusia. Tapi masalahnya, langkah ini malah nendang balik ke Amerika sendiri. Seolah-olah lo mau mukul orang lain, tapi malah tangan lo yang keseleo duluan. Nggak heran banyak pihak yang nyebut tarif ini sebagai bumerang terbesar dalam sejarah perang dagang. Nah, di video ini, gue bakal ajak kalian ngulik lebih dalam gimana perang dagang Amerika-India ini bisa jadi bumerang gede buat Trump. Kita bakal bahas dari awal kenapa tarif ini muncul, gimana efeknya ke berbagai sektor, dan terakhir kita lihat gimana India malah bisa muter arah buat bertahan. Yuk, kita masuk ke cerita utamanya. Another country is feeling the impacts of the U.S. president's ongoing trade war, and that is India, where a staggering 50% tariff is now in effect. The higher tariffs took effect earlier this hour, doubling the existing 25% duty that was in. Jadi gini, semua masalah ini sebenarnya berawal dari keinginan Trump buat nunjukin kalau dia keras dalam soal perdagangan. Waktu kampanye dulu, dia selalu ngomong soal bagaimana Amerika rugi besar gara-gara ketergantungan sama impor, entah itu dari Cina, Meksiko, sampai India. Kalian bisa lihat bahwa sejak 2008 India itu surplus perdagangan dengan Amerika, sebaliknya Amerika terus konsisten defisit perdagangan. Nah, begitu masuk masa jabatan barunya, India jadi target utama. Kenapa India? Karena negara itu sekarang makin naik daun, apalagi setelah jadi pusat produksi alternatif selain Cina. Trump ngerasa kalau Amerika bakal kalah pamor kalau nggak segera kasih tekanan. Jadilah tarif 50% itu dijadiin senjata. Trump juga berdalih kalau India nggak main fair di perdagangan. Katanya, India pasang pajak tinggi buat barang-barang dari Amerika, sementara barang mereka gampang masuk ke pasar Amerika. Padahal, kalau ditelusuri lebih dalam, banyak juga produk Amerika yang justru dapat keuntungan gede di India. Misalnya perusahaan farmasi Amerika yang udah lama jadi pemain besar di pasar India. Tapi, dalam gaya khas Trump, masalah ini dibesar-besarkan buat dapetin dukungan politik. Biar kelihatan kayak pahlawan yang lagi melindungi rakyatnya dari perampokan global. Alasan lain yang bikin Trump makin ngotot adalah soal minyak Rusia. India belakangan ini jadi pembeli minyak Rusia terbesar setelah Eropa berhenti impor gara-gara perang di Ukraina. Nah, buat Trump, hal ini dianggap sebagai pengkhianatan karena India masih akrab sama musuh bebuyutannya Amerika. Jadi, tarif 50% ini sebenarnya bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal politik dan geopolitik. Semacam peringatan, kalau nggak ikut aturan Amerika, siap-siap dihukum. Masalahnya, cara Trump ini kayak orang main catur, tapi nggak mikirin langkah selanjutnya. Dia kira India bakal panik, nurut, dan langsung balik beli barang Amerika. Tapi ternyata, India udah siap dengan rencana cadangan. Mereka langsung buka jalur dagang baru ke negara-negara lain, bahkan makin mesra sama Rusia, Brasil, sama negara-negara ASEAN. Artinya, alih-alih bikin India tergantung sama Amerika, Trump malah dorong India buat mandiri dan makin jauh dari Washington. Di sisi lain, ekonomi Amerika nggak sekuat dulu buat nahan pukulan balik. Banyak sektor yang udah rapuh sejak pandemi, ditambah krisis global yang bikin harga barang-barang naik. Jadi, begitu tarif 50% diberlakukan, dampaknya langsung terasa ke masyarakat kecil. Mulai dari harga kebutuhan yang melonjak, produk sehari-hari yang mahal, sampai bahan pangan yang jadi susah didapetin dengan harga normal. Intinya, Trump nyalain api di dapurnya sendiri. Yang bikin miris, kebijakan ini diambil tanpa banyak konsultasi sama pakar ekonomi atau bahkan Kongres. Trump jalan sendiri,
pakai gaya one-man show yang udah jadi ciri khasnya. Bagi pendukung fanatiknya, ini dianggap langkah berani. Tapi bagi para ekonom, langkah ini sama aja kayak bunuh diri pelan-pelan. Karena yang paling kena dampak bukan musuhnya, tapi rakyat sendiri. Bahkan beberapa senator dari Partai Republik pun mulai kritik diam-diam karena mereka lihat basis pemilih mereka, terutama petani, jadi korban. Jadi, kalau ditanya kenapa Trump nekat pasang tarif 50% ke India, jawabannya simple, karena politik, ego, dan ilusi kemenangan. Dia pengen kelihatan kuat, pengen nunjukin kalau Amerika masih bisa jadi bos di meja perdagangan dunia. Tapi yang nggak dia sadar, dunia udah berubah. India bukan lagi negara berkembang yang bisa ditekan seenaknya. Dan keputusan ini malah jadi awal bumerang yang gede banget buat ekonomi Amerika sendiri. Salah satu sektor yang langsung ngerasain kerasnya tarif 50% adalah tekstil dan garment. Amerika selama ini jadi salah satu pasar utama buat pakaian India, dari kaos polos, pakaian olahraga, sampai barang rumah tangga kayak handuk dan permadani. Dengan tarif baru, harga barang-barang ini di pasar Amerika jadi jauh lebih mahal. Buat konsumen biasa, artinya baju yang tadinya bisa dibeli murah di Walmart atau Target, sekarang harganya naik drastis. Dan buat perusahaan retail, ini berarti mereka harus cari pasokan baru atau rela kehilangan pembeli. India sendiri terkenal punya industri tekstil padat karya, yang artinya sektor ini nyerap jutaan pekerja. Jadi, waktu tarif diumumin, dampaknya langsung bikin industri tekstil di India panas dingin. Tapi jangan salah, bukannya bikin mereka mati kutu, pabrik-pabrik India justru langsung banting setir ke pasar lain kayak Eropa, Timur Tengah, dan bahkan Afrika. Jadi, ekspor mereka tetap jalan, sementara Amerika malah yang repot karena harga barang kebutuhan sehari-hari naik. Konsumen kecil lagi-lagi jadi korban. Selain itu, sektor alas kaki juga kena imbas besar. Sepatu-sepatu murah buatan India selama ini jadi pilihan kelas menengah di Amerika. Dengan tarif 50%, harga sepasang sepatu bisa naik $20 sampai $30 lebih mahal. Dampaknya, banyak keluarga kecil yang harus mikir 2 kali sebelum beli sepatu baru buat anak sekolah. Dan di saat yang sama, brand-brand besar di Amerika juga mulai kelabakan karena biaya impor naik, sementara daya beli masyarakat lagi turun. Hasilnya, toko-toko retail makin sepi. Yang nggak kalah terpukul adalah industri mebel. India punya reputasi kuat sebagai pengekspor furnitur kayu dengan harga terjangkau. Dari meja makan sampai kursi ruang tamu, banyak produk yang tadinya jadi favorit pasar Amerika. Tapi, begitu tarif diberlakukan, konsumen Amerika langsung beralih ke barang lokal yang harganya lebih tinggi atau cari alternatif dari negara lain. Ujung-ujungnya, pasar jadi berantakan, dan daya saing Amerika justru nggak meningkat signifikan. Barang rumah tangga lain seperti permadani juga ikut terdampak. India punya sejarah panjang sebagai produsen karpet dan permadani handmade yang unik dan murah. Dengan tarif baru, barang-barang ini jadi barang mewah di Amerika. Jadi, yang tadinya dianggap dekorasi murah, sekarang jadi sesuatu yang jarang dilirik lagi. Bukan karena nggak bagus, tapi karena harganya udah nggak ramah kantong. Buat India sendiri, sektor tekstil dan pakaian tetap bisa nyari pasar alternatif. Tapi, buat Amerika, kehilangan pasokan murah artinya inflasi makin parah di sektor kebutuhan rumah tangga. Orang kecil harus keluar duit lebih buat hal-hal sepele, kayak baju, sepatu, atau bahkan handuk. Dan ini nunjukin kalau tarif bukan cuma nyakitin India, tapi juga bikin hidup rakyat Amerika makin berat. Selain tekstil, sektor perhiasan juga jadi salah satu korban besar tarif 50%. India adalah pengekspor utama perhiasan emas, berlian, dan batu permata ke Amerika. Industri ini nyediain jutaan lapangan kerja di India, terutama buat para pengrajin kecil. Begitu tarif diberlakukan, harga perhiasan di toko-toko Amerika langsung naik. Buat konsumen kelas menengah yang biasa beli cincin atau kalung sederhana, barang-barang itu sekarang terasa makin nggak terjangkau. Dan buat pasar mewah, mereka juga terguncang karena konsumen kaya mulai cari alternatif dari Eropa atau Timur Tengah. Yang lebih dramatis adalah sektor makanan laut, terutama udang. Amerika adalah pasar ekspor udang terbesar India dengan nilai miliaran dolar setiap tahun. Begitu tarif 50% masuk, harga udang impor India di Amerika langsung melambung. Dampaknya, restoran seafood dan jaringan supermarket di Amerika harus naikin harga menu mereka.
buat konsumen, makan udang yang tadinya gampang sekarang jadi barang mahal. Ironinya, petani udang di India masih bisa survive karena mereka cepat alihin ekspor ke pasar lain kayak Cina, Jepang, dan Timur Tengah. Jadi, yang rugi lagi-lagi konsumen Amerika. Selain udang, barang olahraga juga masuk daftar tarif. Produk kayak bola, raket, sampai perlengkapan olahraga rumahan banyak banget yang diproduksi di India. Dengan tarif baru, harga perlengkapan olahraga di Amerika naik cukup signifikan. Bayangin, orang tua yang mau beliin anaknya bola basket atau raket tenis, sekarang harus keluar duit lebih banyak. Olahraga yang harusnya jadi akses mudah buat masyarakat, malah jadi beban tambahan di dompet. Industri kimia juga nggak lolos dari tarif ini. Bahan kimia dari India dipakai di banyak sektor industri Amerika, mulai dari kosmetik, pembersih rumah tangga, sampai industri manufaktur. Begitu tarif dinaikkan, biaya produksi otomatis ikut naik. Efeknya berantai. Harga produk sehari-hari kayak sabun, sampo, sampai cat tembok bisa ikutan naik. Lagi-lagi, rakyat biasa yang jadi korban utama karena mereka nggak punya pilihan selain bayar lebih mahal. Nah, sekarang kita lihat gimana India respon. Alih-alih panik, India justru makin pede. Mereka langsung buka jalur dagang baru sama Rusia, Cina, Brasil, bahkan negara-negara Afrika. Dalam hitungan bulan, ekspor mereka udah balik normal, bahkan lebih gede di beberapa sektor. Jadi, yang awalnya dikira bakal bikin India lumpuh, malah jadi pemicu buat diversifikasi perdagangan mereka. Bisa dibilang, Trump secara nggak langsung bantu India jadi makin mandiri. India juga nggak tinggal diam di sektor teknologi. Mereka nawarin diri ke Eropa dan Asia buat jadi pusat layanan IT murah. Hasilnya, banyak perusahaan global yang mulai mindahin proyek dari Amerika ke India. Jadi, bukan cuma mereka selamat dari tarif, tapi malah dapat peluang baru. Kayak pepatah bilang, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. India malah makin kuat. Yang bikin tambah panas, India mulai main diplomasi. Mereka gencar promosiin diri sebagai mitra dagang yang lebih stabil dibanding Amerika. Negara-negara yang udah muak sama gaya Trump langsung tertarik. Jadi selain ekonomi, citra Amerika juga kena hantam. Dunia mulai lihat kalau Amerika udah nggak bisa diandelin sebagai partner yang konsisten. Efek jangka panjangnya. Posisi Amerika di meja perdagangan global makin goyah. Sementara itu, rakyat Amerika makin sengsara. Harga obat mahal, teknologi jadi susah dijangkau, petani diambang kebangkrutan, dan harga pangan nggak stabil. Semua ini bikin banyak orang ngerasa kalau kebijakan Trump lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Trump sendiri, seperti biasa, dia nggak mau ngaku salah. Dia bilang tarif ini sukses besar dan cuma butuh waktu biar hasilnya kelihatan. Tapi rakyat di lapangan udah ngerasain penderitaan. Sulit buat mereka percaya sama janji-janji kosong ketika kenyataannya dapur mereka nggak lagi berasap. Buat banyak orang, tarif ini jadi bukti nyata kalau ego politik bisa menghancurkan kehidupan sehari-hari. Yang jelas, langkah India yang sigap nunjukin satu hal penting. Dunia udah berubah. Amerika bukan lagi pusat kekuatan tunggal yang bisa seenaknya maksa negara lain nurut. Negara-negara kayak India sekarang punya banyak pilihan. Dan mereka nggak takut buat bilang tidak ke Amerika. Tarif Trump bukannya bikin India tunduk, malah bikin mereka makin berani. Akhirnya, semua ini ngasih pelajaran pahit buat Amerika. Kalau mau main kasar di perdagangan global, siap-siap aja kena bumerang. Dan sayangnya, rakyat kecil lah yang paling duluan kena hantam. Dari petani, pasien, sampai pekerja pabrik, semua jadi korban permainan politik yang harusnya bisa dihindari. Akhir kata, kebijakan tarif Trump ini bakal dikenang sebagai salah satu bumerang terbesar dalam sejarah perang dagang modern. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Amerika bakal belajar dari kesalahan ini atau malah terus ngulang pola yang sama? Karena kalau nggak hati-hati, bumerang berikutnya bisa lebih sakit lagi.